Halo sahabat YouTube, balik lagi di channel Made in Lombok, channel yang bahas tentang tutorial pertanian. Buat sahabat YouTube, ayo terus dukung channel Made in Lombok dengan cara subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan like video kami kali ini. Halo sahabat YouTube, balik lagi di channel Made in Lombok, channel yang bahas tentang tutorial pertanian. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo terus dukung channel Made in Lombok dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasi, dan like video kami kali ini. Oke teman-teman, buat sahabat YouTube semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai panduan lengkap untuk pemula dalam membudidayakan vanili. Sahabat YouTube, pasti kalian tidak asing lagi dengan tanaman vanili. Tanaman ini mulai dikenal sebagai komoditi yang memiliki nilai harga yang tinggi di pasar internasional maupun di dalam negeri. Dan tanaman ini sangat mampu untuk tumbuh dan berbuah di negara kita, yaitu Indonesia. Saya sendiri sudah melakukan eksperimen tanaman vanili yang mampu hidup di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut, dengan kriteria atau syarat tumbuh yang berbeda-beda di masing-masing ketinggian. Khusus buat ketinggian di bawah 300 meter di atas permukaan laut, kalian dapat menggunakan cara-cara yang akan saya bagikan di dalam video ini. Pertama-tama, kalian harus memikirkan lokasi tanam atau lahan yang ideal untuk vanili kita. Berdasarkan hasil penelitian saya, tanaman vanili mampu hidup dimanapun. Asalkan kita mampu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan di lokasi yang akan kita jadikan untuk tempat menanam vanili. Syarat-syarat utama untuk hidupnya vanili adalah sebagai berikut. Satu, yaitu pertama, menjaga saturasi cahaya. Tujuannya agar tanaman vanili kita mendapatkan porsi cahaya yang tidak berlebih ataupun tidak kekurangan. Vanili yang baik akan tumbuh dengan saturasi cahaya rata-rata 50 sampai dengan 80%. Apabila di lokasi kalian mendapatkan cahaya yang berlebih sepanjang pagi hingga sore, ada baiknya kalian menyiapkan paranet atau jaring yang dapat meredupkan cahaya matahari di tempat kalian. Yang kedua adalah menjaga kelembapan tanah. Penting sekali untuk memperhatikan kelembapan tanah di mana akar utama vanili akan terus hidup dan menyuplai makanan dari sana. Dalam hal menjaga kelembapan tanah, kalian dapat memanfaatkan mulsa yang terbuat dari dedaunan yang lapuk, kayu yang lapuk, pelepah pisang, ataupun serabut kelapa yang sudah tua. Ini sangat membantu menjaga kelembapan dan memperkuat struktur akar utama untuk vanili. Yang ketiga, menjaga nutrisi tanaman vanili menggunakan pupuk. Kalian dapat menggunakan berbagai jenis pupuk, baik itu merupakan pupuk organik maupun pupuk non-organik. Namun, saya sangat menyarankan kalian untuk menggunakan pupuk organik. Pupuk organik seperti kohe, kotoran, ternak, ataupun sampah-sampah limbah dapur yang ada di sekitar kita, saya pernah membuat video mengenai bagaimana memanfaatkan kedua hal di atas. Jadi sangat terbukti hasilnya memuaskan. Selain itu, kita dapat menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan juga menekan biaya yang sangat efisien. Kalian dapat menerapkan ketiga hal di atas ketika kalian mulai memilih lokasi tempat menanam vanili kalian. Dan selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah kita sangat mengetahui bahwa Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalian harus mulai memikirkan bagaimana kalian akan menghadapi kondisi musim kemarau. Selama musim ini, pastikan kalian memiliki sumber air yang memadai. Untuk vanili kalian, khususnya metode tajar mati, saya menggunakan sumur dan membuat instalasi airnya. Ketika musim hujan datang, saya menyiapkan tempat untuk menampung air hujan. Ketika musim kering datang, saya menggunakan air tersebut. Apabila kekurangan, maka saya akan dibantu dengan air sumur. Kemudian saya akan mendistribusikan air tersebut melalui instalasi jalur-jalur pipa yang telah saya buat. Hal ini sangat mempermudahkan saya dalam melakukan pekerjaan penyiraman. Di musim kemarau, kita harus teliti dan mengontrol kelembapan kokopit yang digunakan sebagai tajar mati. Karena apabila terlalu kering, maka akan membuat tanaman vanili kita menjadi layu, kemudian mati. Membuat saluran pipa dan instalasi di dalam greenhouse sangat membantu kalian ketika melakukan penyiraman secara efisien agar tidak mengganggu akar utama ketika menyiram vanili. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mendapatkan bibit. Dalam hal ini, kalian dapat memperoleh bibit melalui metode apa saja, baik dalam stek satu ruas yang biasanya ada dijual di toko online shop, ataupun stek per meter, ada juga bibit cangkok yang sudah memiliki akar. Namun, masing-masing dari bibit tersebut memiliki kelemahan dan kekurangan. Yang pertama akan kita bahas adalah bibit stek pendek. Biasanya bibit ini ditemukan di online shop. Khusus untuk bibit satu ruas, kalian sebaiknya tidak langsung menanam di lokasi kalian, karena bibit satu ruas sangat rentan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Memang secara value atau harga terbilang sangat murah, namun secara waktu kita akan rugi. Ada baiknya ketika kalian memilih menggunakan bibit satu ruas stek tersebut, terlebih dahulu meletakkan di lokasi lain, khusus untuk penyemaian bibit.
Ketika sudah mencapai 1 meter, kalian dapat memindahkannya ke lahan kalian. Untuk selanjutnya, untuk bibit stek panjang. Bibit stek panjang biasanya berukuran 1-2 meter. Kalian dapat menanamnya langsung di lahan kalian. Namun harus memperhatikan besaran ruas batang dari bibit yang akan didapatkan. Bibit vanili yang baik biasanya akan memiliki besaran batang per diameter seukuran telunjuk jari orang dewasa. Ketika menanam bibit tersebut, pastikan kalian tidak menanam bagian bawah atau akar utama terlalu dalam di dalam tanah. Cukup diletakkan saja secara horizontal, menjalar ke tanah, kemudian ditimbun menggunakan tanah ataupun mulsa. Yang terakhir adalah menggunakan bibit cangkok. Secara nilai atau value, harga bibit ini cukup mahal. Dan sangat jarang ditemui, bibit ini merupakan bibit stek panjang yang biasanya berukuran 1-2 meter, namun sudah disemaikan dan memiliki akar utama sehingga bibit ini sangat bagus diletakkan di lahan kalian. Namun secara jangka waktu sangat efisien, terlebih buat kalian yang ingin menggunakan greenhouse ataupun menggunakan tajar mati dalam bentuk kokopit, hal ini lebih efisien. Oke sahabat YouTube, demikian penjelasan saya mengenai panduan lengkap cara budidaya vanili untuk pemula. Semoga video ini dapat menjadi referensi maupun sebagai ilmu yang bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTube. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Made in Lombok dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, nyalakan notifikasi untuk terus mendapatkan video terbaru dari kami. Jika ada pertanyaan atau request tertentu, kalian dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.